kecuali kamu tidak mempersiapkannya dengan baik. Nah, kalau udah mempersiapkan dengan baik, terus kemudian you fail because of technically facing something that you cannot avoid it, so I understand that. Well, Billy, silakan Billy. Billy dengan siapa aja? Dengan Bayu, Silvi, Alma Sapira, Intan, dan Yola, Pak. Baik, silakan. So, in the first 30 minutes is yours. Ini Pak, PPT-nya bakal di share screen oleh Bayu, Pak. Silakan, Bay. Iya Pak, izin share screen ya Pak. Silakan, Bay. Apakah layar saya sudah terlihat? Belum. Yang terlihat Bayu. Ya, oke. Sudah. Sudah Sudah ya? kelihatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya, untuk kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh kualitas pelayanan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada pelanggan JN Express Cimahi. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Billy Sanjaya dengan NIM akhir 009, ada Sylvia Sri Ramawati dengan NIM akhir 011, ada Alma Safira dengan NIM akhir 015, ada Yola Vivi dengan NIM akhir 022, ada Merina Nurwulan dengan NIM akhir 026, dan ada Intan Nurul dengan NIM akhir 029, dan saya sendiri Novianto Bayu dengan NIM akhir 001. Selanjutnya di sini pembahasannya yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada maksud dan tujuan masalah, yang keempat ada kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, yang keenam metode penelitian, dan yang terakhir lokasi dan waktu. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dimulai dari rancangan usulan penelitian. Nah, pertama itu menentukan masalah penelitian, kemudian menentukan tujuan penelitian, selanjutnya menentukan kegunaan penelitian, dan dilanjutkan dengan merancang kerangka teoritis dan hipotesis. Selanjutnya, mengembangkan instrumen penelitian, dilanjutkan dengan mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, kemudian diolah. Setelah data diolah, kemudian dilakukan analisis data dan uji hipotesis. Dan selanjutnya membuat laporan penelitian. Terakhir diakhiri dengan mempresentasikan hasil penelitian. Selanjutnya, ada latar belakang. Jadi dalam latar belakang ini diketahui bahwa mengacu pada data yang diungkapkan oleh Direktur PT Jalur Nugraha Eka Ruri atau JNE pada tahun 2020, JNE mengalami penurunan sekitar 10-15%. Data dari kompas.com pada tahun 2020. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan terjadinya penurunan loyalitas pelanggan JNE. Jadi, masalah pada penelitian ini yaitu adanya penurunan loyalitas pada pelanggan JNE. Selanjutnya, identifikasi masalah yang berisi tentang pernyataan dari penelitian. Jadi di sini ada 3 variabel dengan simbol X, Y, dan Z, di mana variabel X-nya itu merupakan kualitas pelayanan,
variabel Y-nya itu merupakan kepuasan pelanggan, dan variabel yang Z-nya itu merupakan loyalitas pelanggan. Jadi, identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan? Yang ketiga, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan? Dan yang terakhir, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan? Baik, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini terdapat 4 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, untuk menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, untuk menganalisis kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang keempat, untuk menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Lalu ada maksud penelitian. Maksud dari penelitian ini yaitu menganalisis mengenai pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Di sini terdapat 2 kegunaan penelitian, yaitu yang pertama kegunaan akademis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, kegunaan praktis, yaitu memberikan kontribusi praktis bagi pengelola JNE Cimahi untuk dijadikan sebagai dasar informasi dalam merancang strategi pemasaran, serta untuk memperoleh pengetahuan baru terkait kepuasan pelanggan dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, pengelola JNE Cimahi juga dapat berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong peningkatan kepuasan pelanggan yang diikuti oleh peningkatan loyalitas pelanggan mengacu pada model konseptual. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini terdapat 3 variabel beserta definisinya. Yang pertama, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah suatu bentuk penilaian konsumen dari seberapa bagus tingkat pelayanan yang diterima konsumen. Arindiati dan Berni tahun 2017. Lalu ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja antara hasil produk yang diperoleh dengan kinerja yang diharapkan. Nurmalina tahun 2017. Lalu ada loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah perilaku seseorang untuk mengulangi pembelian. Sanker et al. Tahun 2019. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu yang pertama, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Suweni dan Rudis tahun 2019. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Agustianti dan kawan-kawan tahun 2018. Lalu, kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Novandi dan Rastini tahun 2018. Lalu yang keempat, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Novandi dan Rastini tahun 2018. Nah, lalu di sini ada hipotesis. Hipotesis 1, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 2, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis 3, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, hipotesis 4, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai model konseptual kualitas pelayanan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan
pada pelanggan JNE Express di Kota Cimahi. Bisa dilihat dari modelnya, yaitu terdapat H1, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian untuk H2, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. H3, yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan untuk H4, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Di sini ada variabel yang pertama, yaitu variabel kualitas pelayanan atau variabel independen, yang terdapat 15 pernyataan, diantaranya yang termasuk ke dalam indikator tangible, yaitu ketersediaan ruang tunggu, lahan parkir yang memadai, kerapihan penampilan, dan lokasi yang mudah dijangkau. Kemudian yang termasuk ke dalam indikator reliability, yaitu ketepatan waktu dalam mengirim barang, dan kecepatan karyawan dalam memberikan layanan. Yang termasuk ke dalam indikator responsif, yaitu tanggap memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, dan kesediaan karyawan dalam membantu pelanggan. Kemudian yang termasuk ke dalam indikator asuransi, yaitu karyawan memiliki informasi yang dibutuhkan pelanggan, karyawan terampil dalam melayani pelanggan, karyawan menyambut pelanggan dengan baik, dan karyawan mampu menjaga keamanan data pelanggan. Kemudian yang termasuk ke dalam indikator empati, yaitu jam kerja operasional sesuai dengan yang dikomunikasikan, kesabaran dalam menanggapi keluhan pelanggan, dan memahami kebutuhan pelanggan. Lalu di sini ada variabel kepuasan pelanggan atau variabel training, di antaranya yang yaitu perasaan senang, kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, dan biaya pada jasa JNE Cimahi sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Kemudian di sini ada variabel loyalitas pelanggan atau variabel dependen, di antaranya yaitu menggunakan kembali jasa JNE, merekomendasikan jasa JNE, dan mengatakan hal-hal positif tentang layanan yang telah diberikan JNE Cimahi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis, menggunakan data Premier atau menyebarkan kuesioner, menggunakan cross-section atau one-shot study, yang mana cross-section adalah merupakan penelitian yang hanya dilakukan pada suatu periode terhadap berbagai sampel dan populasi. Pengumpulan data ini dilakukan selama 5 hari, yaitu mulai tanggal 31 Mei hingga 4 Juni 2021. Kemudian teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan reverse sampling. Kemudian setelah mengumpulkan data selama 5 hari, terdapat populasi sebanyak 128 orang, dan sampel yang digunakan sebanyak 90 responden yang menggunakan jasa JNE lebih dari 3 kali. Lanjut. Kemudian ada teknik analisis data yang menggunakan uji validitas. Uji validitas adalah uji tentang seberapa baik suatu instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Definisi ini menurut Uma Sekaran dan Roger Borg tahun 2017. Kemudian uji reliabilitas, yaitu menguji bagaimana instrumen pengukuran secara konsisten mengukur apapun yang sedang diukur, menurut Uma Sekarat dan Roger Borg tahun 2017. Kemudian ada uji asumsi klasik. Di sini terdapat 3 uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Nah, uji normalitas ini menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan atau penggunaan residu memiliki distribusi normal, menurut Ghazali. Kemudian ada uji multikoloneritas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara satu atau semua variabel bebasnya, menurut Ghazali. Kemudian yang ketiga ada uji heterogenitas, yaitu menguji apakah dalam suatu model regresi ini terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya, menurut Ghazali tahun 2018.
Kemudian ada uji hipotesis, yaitu uji regresi sederhana, uji regresi berganda, dan uji Sobel. Nah, uji regresi sederhana itu digunakan untuk menguji sifat hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan uji regresi berganda yaitu untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel secara simultan maupun parsial. Kemudian uji Sobel. Menurut Ghazali tahun 2018, uji Sobel merupakan suatu variabel yang dikatakan sebagai mediator jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel. Nah, uji variabel ini dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan output uji validitas dan uji reliabilitas. Variabel kualitas pelayanan sebanyak 15 pernyataan dan instrumen validity test result. Pernyataan pertama, dapat ruang tunggu untuk pelanggan sebesar 0,498. Kedua, terdapat lahan parkir untuk pelanggan sebesar 0,396. Penampilan karyawan terlihat rapi sebesar 0,551. Lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan sebesar 0,631. Saya merasa barang yang dikirim tepat waktu sebesar 0,719. Saya merasa karyawan cepat dalam memberikan pelayanan sebesar 0,837. Karyawan tanggap dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan sebesar 0,807. Karyawan bersedia membantu pelanggan ketika dibutuhkan sebesar 0,728. Karyawan memiliki informasi yang dibutuhkan pelanggan sebesar 0,815. Karyawan terampil dalam melayani pelanggan sebesar 0,723. Karyawan menyambut pelanggan dengan baik sebesar 0,843. Karyawan mampu menjaga keamanan data pelanggan sebesar 0,716. Jam kerja operasional sesuai dengan yang dikomunikasikan sebesar 0,610. Karyawan sabar dalam menanggapi keluhan pelanggan sebesar 0,846. Karyawan memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik sebesar 0,807 dan instrumen reliability test resultnya sebesar 0,928. Lalu ada variabel kepuasan pelanggan dengan pernyataan sebanyak tiga pernyataan. Yang pertama, saya merasa senang ketika menggunakan JNE dengan instrumen validity test result sebesar 0,892. Saya merasa kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan sebesar 0,539. Lalu, saya merasa biaya pada jasa JNE Cimahi sesuai dengan layanan yang diberikan sebesar 0,908 dan instrumen reliability test result-nya sebesar 0,712. Lalu, variabel loyalitas pelanggan sebanyak 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, saya menggunakan kembali jasa JNE dan instrumen validity test result-nya sebesar 0,521. Saya merekomendasikan JNE kepada kerabat dan teman sebesar 0,597. Saya akan memberikan ulasan positif mengenai layanan jasa JNE Cimahi kepada orang lain sebesar 0,840, dan instrumen reliability test result-nya sebesar 0,351 dengan R-tabel 0,361. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan kriteria signifikan lebih dari 0,05, hasilnya 0,147, berarti data terdistribusi normal. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dengan kriteria signifikasi sebesar lebih dari 0,05 dengan hasil 0,200. Berarti interpretasinya data terdistribusi normal. Selanjutnya,
Selanjutnya, uji multikolonialitas. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dengan kriteria tolerance value lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Hasilnya, tolerance value untuk kualitas pelayanan sebesar 0,717 dan kepuasan pelanggan 0,717. Untuk VIF-nya, kualitas pelayanan sebesar 1,394 dan kepuasan pelanggan sebesar 1,394. Interpretasinya jadi tidak ada korelasi yang sempurna atau dekat korelasi sempurna antara variabel bebas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas, pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Kriteria signifikasinya lebih dari 0,05. Hasilnya, signifikasi untuk kualitas pelayanan sebesar 0,163 dan untuk kepuasan pelanggan sebesar 0,194. Jadi interpretasinya tidak ada kesamaan dalam varians dan residu dalam model regresi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Dari uji hipotesis ini ada 4 hipotesis. Yang pertama, H1, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang menghasilkan T-value sebesar 5,889 dengan interpretasi hasil uji hipotesis H0 ditolak, yang artinya hipotesis data HA didukung data empiris. Lalu H2, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan menghasilkan T-value sebesar 5,058 yang artinya H0 ditolak, hipotesis data HA didukung data empiris. Selanjutnya yaitu H3, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan menghasilkan T-value sebesar 4,840 dengan interpretasi hasil uji hipotesis H0 ditolak, hipotesis data HA didukung data empiris, dan hipotesis H4, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan menghasilkan T-value sebesar 4,1444031. Interpretasi hasil uji hipotesis H0 ditolak, hipotesis data HA didukung data empiris. Dengan keterangan kriteria untuk menolak H0 jika T-value lebih besar dari T-tabel. Dan T-tabel untuk regresi sederhana ini sebesar 1,66235, T-tabel untuk regresi berganda sebesar 1,66256, dan T-tabel single test sebesar 1,98761. Lalu selanjutnya yaitu ada implikasi ilmiah dan implikasi manajerial. Implikasi ilmiah untuk keterbatasannya yaitu ada tempat penelitian hanya dilakukan di Cimahi dan sekitarnya, dan hanya melibatkan 128 orang sebagai sampel. Lalu teknik pengambilan sampel telah ditentukan menggunakan purposive sampling di mana sampelnya terbatas. Rekomendasinya yaitu memperluas cakupan geografis sehingga lebih banyak pelanggan yang terlibat dan menambahkan lebih banyak sampel untuk mewakili lebih banyak anggota populasi. Untuk implikasi manajerialnya, yang pertama, diharapkan ke depannya jasa ekspedisi JNE Cimahi dapat memperbaiki kemampuan dalam meningkatkan pelayanannya. Dan untuk penelitian selanjutnya hendaknya mampu mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan didukung dengan teori-teori maupun isu-isu terbaru dan lokasi penelitian diperluas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Yadi. Ya, baik Bayu, terima kasih. Kita beri semangat dulu, beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Bayu. Oh, kelompok 2. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya senang sekali dengan hasil dari temuan Anda yang tadi Anda presentasikan, dan
Sebenarnya sebagian memenuhi ekspektasi saya, tapi sebagian masih ada yang perlu kita diskusikan ya. Oke, nggak apa-apa ya, biasa kan. Baik, kita coba tunjukkan lagi slide per slide-nya ya, supaya nanti sama-sama mengkritisi. Dari judulnya aja pengaruh bisa lebih besar, baik. Kenapa, Pak? Tampilannya bisa dibuat lebih, tampilan dari PPT-nya seperti tadi, kembali lagi. Nah, judulnya pengaruh kualitas pelayanan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan terhadap pelanggan pada juang JNE. Judul ini kurang ini ya, kurang lazim gitu ya, kurang lazim. Pada umumnya judul-judul penelitian yang melibatkan variabel intervening, dia tidak menempatkan interveningnya di tengah-tengah seperti ini. Tapi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Nah, coba kita lihat di situ. Ada berapa kata pelanggan? Ada 3 ya. Pelanggan, pelanggan, pelanggan. Tuh kan, tidak efektif kan, tidak efisien kan. Jadi judul itu memang idealnya sih maksimum 12 karakter aja. 12 kata aja. Idealnya, maksimum ya. Jadi kamu harus pikirkan betul gitu. Tapi kalau tidak bisa dihindari lebih panjang, iya, tapi jangan diulang-ulang. Jadi pelanggannya cukup sekali aja. Yang pertama itu ya, jadi judulnya idealnya secara redaksi harus disesuaikan. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan JNE Express Cimahi. Itu yang pertama, judul. Lanjut. Baik. Nah, di sini ada satu bagian nomor 03 yang saya juga perlu kritisi ya. Kenapa ada maksud dan tujuan masalah? Ya Mas, saya baru tahu ada istilah itu ya. Jadi ini istilah yang tidak lazim juga. Maksud dan tujuan penelitian adanya. Masa maksud masalah, tujuan masalah ada? Nggak ada lah ya. Jadi tidak ada maksud dan tujuan masalah, adanya maksud dan tujuan penelitian. Berikut. Oke ya, sebenarnya waktu itu saya sudah memberikan kalian sinyal bahwa di antara merancang kerangka teori dan mengembangkan instrumen itu ada teknik sampling ya dan jumlah sampel. Penentuan sampel baik dari segi karakteristik maupun jumlahnya itu di sana untuk membantu mengembangkan instrumen penelitian. Tapi di sini nggak ditambahkan, jadi benar-benar kamu pakai contoh yang saya berikan. Tapi it's okay, kita lanjut ke yang berikut. Nah, kita masuk ke rumusan masalah ya. Di rumusan masalah ini, saya perlu kritisi karena tidak jelas subjeknya. Jadi apa sebenarnya yang sedang dibahas? Mengacu pada data yang diungkapkan oleh Direktur PT Jalur Nugraha Eka Ruri atau JNE, pada tahun 2020 JNE mengalami penurunan sekitar 10% sampai dengan 15%. Tidak jelas ya, yang menurun itu apa? Mengalami penurunan apa? Nah, ini boleh, kalau ini saya tanya ya, Mbak ya, karena saya kan nggak punya data, jadi kamu yang jelaskan. Apa yang menurun, Mbak? Ayo, Mbak, apa yang menurun? Izin menjawab, Pak. Ya, Jadi sebenarnya itu tuh mengalami penurunan pelanggan gitu, Pak. penurunan pelanggan itu tidak lazim loh. Maksud saya kan harus bisa dibuktikan gitu. Kalau kita bicara tentang data kan secara empiris mestinya ada sumber, ya bisa dibuktikan. Kalau dibilang menurun pelanggannya, berarti mereka punya data yang dirilis ya dalam bentuk gitu jumlah pelanggan sebelum tahun 2020 dan jumlah pelanggan tahun 2020. Begitu bukan? Iya, Pak.
Boleh ditunjukkan di share screen, ada data yang menunjukkan jumlah pelanggan. Mereka mungkin punya database ya, ada namanya, ada alamatnya, terus kemudian si pelanggan itu teh pada lari gitu, entah kemana, sebanyak 10-15% di tahun 2020. Yakin begitu datanya? Kalau untuk waktu pembuatan rumusan masalah ini tuh Pak, kan waktu itu tuh ngambilnya dari artikel berita yang kompas.com itu. Nah, di sana tuh ditulisnya mengurangi 10% dari 15%, 10% sampai 15% gitu Pak. Ya apa? Yang berkurang tuh apanya? Yang menurun tuh apanya? Ya, ini yang saya kritis itu bukan rumusan masalah, tapi gejala masalahnya ya. Bukan rumusan, gejala masalah. Karena rumusan masalah sangat tergantung pada gejalanya. Ketika saudara mengatakan kondisi tersebut dapat mengindikasikan terjadinya penurunan loyalitas pelanggan, itu kan diindikasikan. Nah, gejalanya itu yang tidak jelas, penurunan sekitar 10-15%. Tapi penurunan dalam konteks objek ya, yang tidak dijelaskan gitu. Kenapa tiba-tiba Anda bisa bilang bahwa hal yang tidak diketahui itu mengindikasikan terjadinya penurunan loyalitas? Kalau sebelumnya itu kalimatnya gini Pak, pada tahun 2020 volume pengiriman JNE mengalami penurunan sekitar 10-15%. Nah, volume pengiriman itu loh kata kuncinya, volume pengiriman. Volume pengiriman identik ya dengan penjualan perusahaan, Silvi? Apakah volume pengiriman barang identik dengan penjualan perusahaan? Iya Pak. Iya, identik dengan penjualan, identik dengan penghasilan perusahaan. Nah, ketika kita bicara dari sisi bahwa volume adalah indikator yang menunjukkan tinggi atau rendahnya loyalitas konsumen, maka kamu bisa bilang ya bahwa kondisi tersebut dapat mengindikasikan terjadinya penurunan loyalitas pelanggan JNE. Boleh, tapi ingat ya sepanjang gejala masalahnya dijelaskan secara eksplisit. Jadi kamu bisa menulis, ya pada tahun 2020 JNE mengalami penurunan volume pengiriman barang sebesar 10-15%. Gitu. Nah, kata volume pengiriman barang itu jadi kata kunci dalam gejala masalah kamu. Karena nanti itu naik turunnya, ingat ya, naik turunnya volume pengiriman barang ya sama dengan volume pengiriman sama juga dengan volume penjualan perusahaan atau nanti berdampak pada penghasilan perusahaan juga ya. Itu mengindikasikan naik turunnya loyalitas pelanggan. Ya, bisa jadi sebagian yang 10-15% itu mereka berpindah ke merek lain gitu ya. Mereka tetap berkirim-kirim barang tapi mereka menggunakan jasa pengiriman lainnya. Bisa jadi kan menurunnya 10% dan 15% bagi JNE, tapi meningkat bagi perusahaan pesaing ekspedisi lainnya. Begitu ya. Nah, jadi bisa jadi memang di tahun 2020 loyalitas konsumen JNE turun, tapi loyalitas konsumennya merek lain mungkin meningkat. Tapi tadi Sylvia yang nggak boleh Sylvia abaikan itu adalah kata kunci. Kata kuncinya adalah apa tadi? Volume pengiriman Volume boleh dihapus. penurunan. Itu nggak boleh karena kata kuncinya itu, ya. Oke. Nah, jadi gejala masalahnya di sini yang salah sehingga si rumusan masalahnya jadi nggak punya arti, nggak memiliki makna. Paham ya?
Ingat ya, karena gejala masalahnya tidak diungkapkan secara eksplisit, maka rumusan masalah kamu tidak bermakna. Nah, sekarang ketika kalian tambahkan keterangan volume pengiriman barang, maka secara otomatis pernyataan ya penutup yang kita sebut sebagai rumusan masalah penelitian kamu itu jadi ada maknanya. Karena loyalitas pelanggan itu diindikasikan oleh atau menurunnya loyalitas pelanggan itu diindikasikan oleh menurunnya volume pengiriman barang. Begitu. Sampai sini paham kan? Grup 2 paham ya? Baik, Pak. Iya, Pak. Lanjut. Nah, identifikasi masalah kelihatannya nggak ada masalah sih, kecuali penggunaan huruf besar gitu. Kalau di tengah-tengah gitu ya mestinya kecil aja. Kak, kualitas P pelayanan. Kak, kepuasan P pelanggan. Kenapa sih harus besar-besar? Itu kan tata tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu masih salah juga. Next. Di sini selain tata tulisnya salah, substansinya yang salah. Tujuan penelitian untuk menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Saya yakin saya tidak pernah mengajarkan ini kepada kalian, ya, karena redaksinya ini yang salah. Jadi tata tulisnya salah, redaksinya juga salah. Jadi maknanya salah akhirnya, gitu ya. Tata tulisnya salah, redaksinya salah, maknanya salah. Jadi bukan untuk menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, tapi untuk menganalisis pengaruh. Kata kuncinya itu di pengaruhnya. Yang akan Anda analisis itu apanya? Pengaruhnya. Betul kan? Jadi kata kuncinya adalah pengaruh kalau di sini. Jadi yang akan Anda analisis itu pengaruhnya, sehingga kemudian redaksinya menjadi seperti ini ya. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Tidak ada arah hubungan. Kenapa tidak ada arah hubungannya? Karena kita belum tahu terkait temuannya kita nanti positif atau tidak. Nah, positif atau tidak itu akan terlihat pada aspek jawabannya ya. Nanti terlihat pada disebutnya apa? Beta, nilai betanya ya, nilai betanya atau beta value-nya positif atau tidak. Nah, jadi bukan begini kalimatnya harus atau redaksinya harus diperbaiki untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan mengabaikan arah hubungan antar variabel. Kemudian posisi antara maksud penelitian dan tujuan penelitian nggak boleh dibolak-balik. Karena tujuan penelitian itu dipayungi oleh maksud penelitian. Jadi maksud dulu baru tujuan. Ini kebalik-balik. Itu baik. Iya, Pak. Oke, lanjut. Salah lagi. Nah, ini bagus. Saya suka kalian menampilkannya secara lugas aja. Penggunaan akademis maupun kegunaan praktis. Kita lanjutkan. Ini juga saya tidak mempermasalahkan kecuali yang hipotesis keempat. Ya, hipotesis keempat ini kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kualitas pelanggan yang dimediasi. Kalau kualitas pelanggan dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Ini tidak tepat gitu ya. Ekspresi yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena yang mau kita ukur balik lagi ke slide sebelumnya, baik. Sebelumnya lagi. Nah, enggak, identifikasi masalah. Nah, ini kan diidentifikasi masalah kamu udah salah ya di sininya. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kualitas pelanggan di mediasi oleh kepuasan pelanggan? Bukan itu yang mau kamu ukur, tapi yang mau kamu ukur adalah peran dari variabel interveningnya. Nah, karena peran dari variabel intervening yang kamu akan ukur, maka harusnya pertanyaannya diubah redaksinya, bukan seperti ini. Tapi apakah kepuasan pelanggan berperan dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Jadi yang nanti kalian gunakan sebagai alat analisisnya Sobel. Ya, kenapa Sobel nanti bisa memberikan kita
informasi tentang apakah variabel ini intervening kita ini berperan atau tidak berperan. Jadi ini salah ya, nomor 4 ya, dari sejak identifikasi masalah. Tujuan penelitian juga, lanjut. Nah, tujuan penelitian, kamu tuh kebanyakan. Tujuan penelitian loh, Bang. Nah, kan jadi salah tuh, harusnya untuk menganalisis apa? Peran Peran kepuasan pelanggan, Pak, ya dalam pengaruh kualitas pelayanan. bukan, salah. Salah. Eh, Jadi Izin ada menjawab, Pak. ya apa, Bill? Dalam memediasi Salah. kualitas ini Salah. Pak, untuk menganalisis peran kepuasan pelanggan dalam memediasi loyalitas kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Kamu tuh dari tadi kekurangan satu kata, satu istilah. Kenapa kok lewat-lewat? Untuk menganalisis peran peran kepuasan pelanggan dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Harusnya begitu. Kata pengaruhnya tadi kelewat tuh. Ini saya ngerti juga ya kenapa hal yang simpel seperti ini kok bisa salah-salah. Padahal contohnya udah bener ya, kenapa bisa salah-salah ya. Kemudian berikutnya, next slide. Ya, terus. Nah, ini di sini ya. Sehingga kemudian dampaknya belum. Nah, dampaknya itu ke pernyataan hipotesa kalian gitu. Jadi salah juga. Harusnya bukan begitu bunyinya, tapi bunyinya adalah dari sejak teorinya sih kamu tuh salah membuat redaksi. Seharusnya adalah bahwa kepuasan pelanggan berperan memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Harusnya begitu. Jadi salah-salah nih. Nyambung ya. Semua identifikasi masalah, tujuan penelitian sampai hipotesanya. Lanjut. Oke, ini sih gak ada masalah ya. Cuman kalau saya lihat balik lagi ke redaksi dari karena nyambung sama judul ya. Jadi aneh gitu. Yang harus disederhanakan adalah judulnya tuh. Lanjut. Nah, di sini saya nggak ngerti kenapa kalian kok bisa ya membuat operasionalisasi variabel yang ternyata nggak konsisten ya antara indikator yang ditulis di kualitas pelayanan sebelah kiri, lihat ya. Ada indikatornya. Jumlahnya 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi pernyataan pada kuesionernya 8. Kan nggak nyambung. Begitu kemudian kamu implementasikan saat akan melakukan uji validitas instrumen dan reliabilitas instrumen, jumlahnya menjadi 15 gitu tadi saya lihat. Kenapa berbeda-beda ya antara indikator yang ada dalam tabel OVAR ini, terus pernyataan pada kuesioner di sini dan pernyataan pada kuesioner yang kalian gunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka uji validitas dan reliabilitas. Siapa yang bisa jawab? Izin Pak, itu udah 15 kok yang kualitas pelayanan. 15 itu dari semua ini Pak, total dari pernyataan kualitas pelayanan Pak. Mana? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, maksudnya ini tuh udah merupakan, sorry. Ini tuh semuanya adalah merupakan pernyataan ya? Betul Pak. Oh, baik. Saya tadi melihatnya sebagai sesuatu yang yang sebelah kiri gitu. Ini adalah disebutnya apa? Indikator. Di sebelah kanan itu adalah pernyataan pada kuesioner. Karena begitu kemudian saya buka dengan nomor 1 ketersediaan ruang tunggu gitu ya. Itu kan bukan pernyataan pada kuesioner kalau itu. Itu adalah namanya apa? Indikator.
Indikator, betul. Kemudian lahan parkir yang memadai, indikator. Ya, ini indikator. Begitu ke sebelah kanan tadi sepintas saya lihat karyawan yang memiliki informasi yang dibutuhkan pelanggan. Jadi ini kan kalimatnya ada pada atau pernyataannya ada pada kuesioner gitu loh. Kesediaan karyawan dalam membantu pelanggan, karyawan terampil dalam melayani pelanggan, karyawan menyambut pelanggan dengan baik. Itu kan bukan indikator, itu kan pernyataan pada kuesioner gitu loh. Kenapa dicampur-campur? Saya kira tadi kiri kanan ini nggak nyambung ya, apa gimana? Ternyata ini indikator semua, tapi kalimat pernyataannya itu ternyata campur-campur. Ada yang indikator, ada yang pernyataan pada kuesioner. Itu nggak boleh, jadi nggak konsisten. Ya kalau di sini kan indikator saja, ya dibuat saja jadi kalimat atau pernyataan indikator, bukan pernyataan pada kuesioner, kesalahannya itu. Nah, di kepuasan pelanggan, ada perasaan senang, ya kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, perasaan senang itu belum tuntas. Kalimat enggak begitu ya, bukan perasaan senang titik gitu, enggak, tapi belum tuntas. Yang nomor 2 oke. Nomor 3 itu mengukur nilai pelanggan atau lebih ke kalau saya lihat bukan nilai pelanggan, tapi harga. Jadi kalau penelitian tentang harga, kalian fokus pada mengukur apakah biaya harga ya bagi perusahaan, biaya bagi konsumen itu sesuai nggak dengan pelayanan yang diberikan. Artinya yang kamu memfokuskan kepada apanya? Kepada pengorbanan konsumen. Apakah pengorbanan konsumen itu sepadan dengan manfaat yang diterima? Kan gitu ya. Nah itu tidak mengukur kepuasan pelanggan kalau ini. Karena kalau kepuasan pelanggan itu balik lagi ke definisinya. Perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja produk dengan harapan, bukan dengan biaya kan? Nah, oke. Jadi kalau kalian ngutip dari satu sumber, bisa jadi walaupun hasil uji validitasnya itu oke-oke aja gitu, tapi kan itu konkuren gitu ya, bukan uji validitas konstruk yang dimaksud seperti diskusi kita beberapa waktu lalu. Jadi harus lebih hati-hati ya. Oke. Nah, nomor 3 ini saya melihatnya berdasarkan pada uji validitas konstruk ya. Item ini tidak mengonstruksi bangunan konstruknya kepuasan pelanggan. Gitu ya. Karena tidak sejalan dengan definisi konstitutifnya. Definisi konstitutif kepuasan pelanggan. Ya kalau udah jadi pernyataan, udah dikasihin sama responden dan dijawab aja. Dan responden mah nggak tahu ini teh bagian dari konstruk kepuasan pelanggan atau belum, yang tahu kan kalian. Nah jadi kalau sadar bahwa ini tidak termasuk ukuran, tidak boleh masuk ke dalam komponen yang mengonstruksi kepuasan pelanggan. Karena nanti dampaknya apa? Baik, kalau tetap dipertahankan. CBN, Mbak. Ya CBN, cheating by number, jadi nggak ada gunanya gitu maksudnya pernyataan ini. Karena bukan item yang membentuk konstruk kepuasan pelanggan. Ngerti ya? Iya. Kemudian yang loyalitas pelanggan menggunakan kembali jasa JNE itu dan seterusnya, ini sih oke lah. Walaupun definisi yang kamu pakai lebih ke perilaku ya. Ya, menggunakan kembali perilaku, merekomendasikan juga perilaku, mengatakan hal positif juga perilaku. Jadi tidak menyangkut sikap kelihatannya. Jadi Anda hanya lebih ke perilaku. Mari kita lihat yang berikut. Nah, ini oke lah, kita lanjut ke yang lain. Oke, lanjut lagi. Ini bagus tampilannya, saya suka. Nah, ini semua sudah diuji validitasnya di atas R tabelnya, oke. Oke, reliability di atas 0,8 udah bagus banget. Terus kemudian apa lagi? Coba next please. Ini juga bagus. Nah, tapi untuk yang instrumen reliability itu kecil banget ya. Ini benar. Alpha Kronbachnya 0,351 yakin? Sekecil itu? Iya, Pak. Ah, masa? Saya kok agak curiga ya. Masa sih segitu? Berarti kalau begitu jauh di bawah 0,6 dan dinyatakan tidak reliable ya untuk yang loyalitas pelanggan ini. Ini nggak lazim loh
Umumnya hasil uji itu menunjukkan bahwa kalau valid udah pasti reliable, tapi kalau reliable belum tentu valid. Ini aneh, aneh banget sih kalau buat saya. Tidak lazim. Ingat ya, dalam literatur dikatakan kalau instrumen kita itu valid, itu yang otomatis reliable. Tapi kalau reliable ya instrumen kita itu belum tentu valid. Contoh ya, Bayu, kamu mau mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Kamu ternyata lebarnya 5 jengkal, panjangnya 8 jengkal. Itu jengkal kamu. Kamu ukur lagi besok, tetap kan nggak akan berubah. Iya, Pak. Kamu ukur lagi, ya tetap nggak berubah. Kenapa? Ya karena pakai jengkal kamu nggak akan berubah-berubah. Tetapnya meja, kecuali mejanya memuai atau mengkerut ya. Nah selama mejanya tidak memuai atau mengkerut, tetap aja akan 5 jengkal kali 8 jengkal, tidak akan berubah. Konsisten kan? Iya, Pak. Berarti kalau gitu jengkal kamu tuh reliable nggak dalam mengukur meja, luas meja? Reliable, Pak. Reliable, tapi valid apa enggak? Enggak, Pak. Ya enggak, karena yang namanya jengkal kamu tidak untuk mengukur meja, kan bener kan? Harusnya pakai apa? Meteran, Pak. Nah itu, pakai meteran, Bay, bukan pakai jengkal kamu. Kalau meteran yang kamu pakai, besok lusa masih dipakai dan tetap segitu juga ukuran, berarti kan valid sekaligus reliable. Tapi kalau alat yang reliable belum tentu valid. Saya nggak ngerti ini ada apa ya, kok bisa seperti ini. Output SPSS-nya bisa ditunjukin nanti. Bener segitu, yakin. Nah, Billy bukan cuma presentasi ya, kamu bertanggung jawab loh tadi presentasi bagian ini. Kok bisa? Ini bertentangan dengan literatur sebenarnya. Oke, berikut adalah berikutnya. Nah, sebelum ini kan saya udah minta kalian untuk melakukan uji apa yo? Baik. Analisis faktor, Pak. Terus mana hasilnya? Mohon maaf, Pak, itu kita lupa waktu udah beres nguji semua, baru ingat ada analisis faktor. Tapi udah dilakukan belum sekarang? Belum, Pak. Gimana? Oh, berarti kalau gitu kan udah ada data. Yaudah, nanti begitu pas break, kamu tuh yang lain lagi presentasi, salah satu di antara Anda nyoba masuk ke datanya ke SPS untuk analisis faktor ya. Oke. Uji asumsi klasik udah oke semua. Terus lanjut, bye. Oke, lanjut lagi. Ini udah bagus. Oke, udah bagus. Hipotesis data. Kehula. Bye. Hipotesis data, saya nggak ngerti tuh dengan keterangan tadi. Nah, saya mau tanya dulu, Bayu. H1 itu analisis yang digunakan, alat analisisnya apa untuk menguji H1? Regresi sederhana, Pak. Kalau H2? Yang H2 itu berganda, Pak. H3? H3 juga berganda. Kalau H4? H4-nya pakai yang sobel, Pak. Oh, data yang di input untuk uji sobel dari mana? Dari yang 9. SA, ada SB. Oke, ada A, ada B, ada SA, ada SB. Itu dapat dari mana? Dari regresi yang mana? Regresi sederhana atau regresi berganda? Mohon maaf, Pak, nggak kedengeran tadi. Data SA, SB, A, dan B yang diinput pada formula Sobel itu berasal dari mana? Ayo, dari mana? Datanya yang 90 ini, Pak. Sama kayak H1, H2, H3. Bukan dari 90. Iya dari mana? Dari formula yang mana? Kan ada analisis regresi sederhana, ada analisis regresi berganda.
Yang regresi berganda. Dua-duanya. Iya, Oh, kenapa bisa? yang sederhana sama berganda gitu waktu masukin kan ke SPSS. Yang Rumus dari uji Sobel itu apa, Mbak? sebentar Pak. Yang AB per B2 akar B2 SE pangkat SE pangkat 2 alfa ditambah A pangkat 2 SE pangkat 2 B. Itu kan standarnya. Itu standar. Deviasi standarnya itu kan. Standar deviasinya. Nah, ini nih, kalau kuliah online itu yang gini. Sylvia kemana? Iya Pak. Itu bukan rumus Sobel itu, Mbak, tuh. Sobel mah bukan begitu kan? Yang di SAB sama dengan akar B2 SA2. Apa? Kok gitu sih? SAB sama dengan SAB sama dengan akar B pangkat 2 A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ya itu kan bukan rumus S. Sobel. Silvi, itu kan bukan rumus Sobel. Kenapa jadi itu? Kan saya bilang kemarin waktu saya tampilkan juga ada yang salah. Bukan itu yang harus ditampilkan. Rumus Sobelnya. Emang angka 4, tadi 4,14444,031 dapat dari rumus yang barusan. Iya, Silvi. Iya, jadi waktu pengerjaannya tuh kan Pak pertama tuh masuk dulu ke SPSS gitu. Nah, habis itu tuh kan kita tuh kayak kekurangan literatur gitu Pak. Jadi searching di Google gitu caranya. 4,144 itu dapat dari mana? Rumusnya yang dipakainya apa? Sebentar Pak, loading. Kamu pakai kalkulator Sobel nggak? Pakai, Pak. Iya, kalau pakai kalkulator Sobel kan udah tersedia tuh kolom-kolom kosong, kamu input data kan di situ. SA-nya yang mana, SB-nya yang mana, A-nya apa, B-nya apa. Pertanyaan saya, A, B, SA, SB itu datang dari mana? Cuma gitu aja. Dari regresi sederhana atau berganda? Atau dua-duanya? Gimana sih? Cuma itu pertanyaannya. Gak usah ngomongin SPSS. Dua-duanya, Ya udah, gimana? dua-duanya Pak. Dua-duanya. Kalau gitu sok dijelaskan. Kalau kembali ke rumus atau formula yang mendasari lahirnya kalkulator Sobel itu kan dari rumusnya, nggak mungkin dong tiba-tiba ada kalkulator Sobel. Rumus mana yang kamu pakai? Ya udah kalau gitu A itu apa?
Dan SA itu apa gitu aja deh biar gampang. B itu apa dan SB itu apa? Ini bukan Pak, standar SA itu standar error koefisien A, SB standar error Standar koefisien B. error koefisien A. Nah, A itu apa maksud di situ? Standar error koefisien. A itu apa? A itu yang jalur variabel X ke variabel intervening. Jangan X lah, kok X sih? Variabel independen ke variabel intervening. Ya, jalur apa sekali lagi? Jalur variabel independen ke variabel intervening. Nah, jalur variabel independen ke variabel intervening. Udah betul, Sylvia. Jadi, A dan SA itu berangkat dari jalur variabel independen terhadap variabel intervening. Nah, pertanyaan saya, udah gitu belum? Berarti datang dari mana? Datanya dari analisis regresi sederhana atau berganda? Sederhana, Pak. Oke, sederhana. Kemudian B dan SB, Sylvia. Kalau B itu jalur variabel intervening variabel intervening ke variabel dependen. Betul sekali. Nah, jadi sekarang saya tanya kalau gitu, B dan SB itu ya itu diperoleh datanya dari mana? Dari regresi sederhana. Nah, regresi sederhana nu mana? Kok bisa? Kok bisa? Bukannya regresi sederhana cuma dilakukan satu kali? Iya, maksudnya yang pertama regresi sederhana, yang kedua regresi berganda. Berganda, betul. Berganda berarti berganda hubungan apa dengan apa? Jalur mana dengan mana? Yang berganda itu intervening dependent. Iya. Apa dengan apa berarti? Kalau dalam kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Ya, betul. Jadi tadi jalur yang pertama antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan, jalur kedua kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Kamu begitu nggak waktu input data di kalkulator Sobelnya? Sudah begitu belum? Iya Pak, waktu ini. Ya, oke. Saya khawatir soalnya tadi dua-duanya dari analisis regresi berganda, Sylvia. Kalau sudah mengikuti SOP gitu ya secara benar, secara metodologi ya nggak masalah. Berarti 4,144 itu ya. Tapi dicek lagi ya, apakah begitu? Ini siapa yang bagian analisis regresi berganda dan uji Sobel? Yang melakukannya siapa? Yang regresi bergandanya saya Pak, yang uji Sobelnya Billy Pak. Kenapa Billy diam aja? Bayu kok pada diam? Kenapa Silvi yang jelasin terus? Saya tanya si Billy kalau gitu, Billy. Yang Sobel Billy kan? Iya Pak. Sok jelaskan sekali lagi teknisnya gimana? Masukin ke formula Sobel itu gimana caranya?
Baik Pak, langkah pertama ya itu yang apa sih? Yang saya masukkan itu si angkanya tuh angka understanding B dan koefisien standar error itu tuh variabel kualitas pelayanan ke variabel loyalitas pelanggan. Lalu ya apa koefisien yang B-nya understanding apa angkanya tuh dari understanding yang kepuasan pelanggan dan koefisien standar errornya yang koefisien standar error Pak. Nggak jelas gitu gimana sih maksudnya? Satu, Billy harus menemukan dulu nilai A, nilai B, nilai SA, dan nilai SB kan gitu ya? Ya kan gitu langkahnya. Ya Pak, Setelah itu. nilai A, nilai B, nilai SA, nilai SB, baru kamu masukkan ke formula Sobel. Nah, ini harus jelasin itu. Udah gitu, kau bilang dulu nilai A dan nilai SA. A adalah, SA adalah sumber datanya dari mana, B dan SB adalah apa, sumber datanya dari mana. Lalu baru kamu masukkan ke dalam rumus Sobel. Coba Billy, sistematis ya jelasin. Bapak izin bantu menjawab. Kenapa Boleh Billy Pak? harus dibantu segala? Kan Billy yang mengerjakan bagian itu. Soalnya waktu ngerjainnya emang bareng-bareng gitu Pak di Game Meet. Tuh, apalagi bareng-bareng. Sok Bill, cepat Bill. Lagi bareng-bareng enak dong kalau bareng-bareng. Ya udah kalau saya tanya, Billy ngerti nggak sih apa yang kamu tulis teh? Apa yang kamu laporkan tuh kamu ngerti nggak sih? Bill, pertanyaannya cuma gitu, kamu ngerti dengan apa yang kamu tulis? Kamu laporkan dalam PowerPoint ini? Ini bukan senyum-senyum aja dijawab pertanyaannya. Ngerti nggak? Baik Pak, sebelumnya emang saya tuh awalnya kurang paham, cuman saya tuh hanya melihat secara ini doang Pak, awalnya tidak menanyakan terlebih dahulu, jadi hanya mengandalkan tutorial yang sudah diberikan oleh Ipi dan Bayu, dan saya hanya bisa mengolah datanya saja Pak, jadi pas kalau kayak gini jadinya kurang banget. Tuh kan, kamu tuh ya, waduh, gimana ya? Kalau seorang tenaga penjual tidak memahami product knowledge, tidak menguasai tentang produk yang dijualnya, kamu punya rasa percaya diri nggak untuk berhubungan dengan konsumen potensial kamu? Pesimis Pak. Ya iyalah, jadi gimana bisa tampil depan publik kalau di depan konsumen, maksudnya kalau kamu sendiri nggak menguasai produk yang kamu jual ini apa. Nah sama dengan presentasi juga dalam konteks ilmiah ya, kan yang dihadapi ilmuwan lain, mesti pertanyaan-pertanyaannya begini gitu, harus disiapkan dulu. Nah, pantes ya, tadi kamu bilang begitu, mau tidak mau sudah siap, ya bukan masalah gitu, emang harus sudah siap ya, bukan masalah mau tidak maunya. Ini udah minggu ke-12 loh. Oke ya, jadi nggak boleh terjadi lagi ya. Jadi ketika kita itu menulis, itu kan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan adalah apa yang diolah melalui suatu proses yang panjang ya. Mulai dari mengenali konsep gitu ya, kemudian mendefinisikan konsep, kemudian menurunkannya dalam bentuk ukuran-ukuran, lalu kemudian ukuran-ukuran itu
diuji dulu validitasnya secara konstruk dan secara tampilan atau secara muka atau secara isi gitu ya. Setelah itu baru uji validitas konkuren, baru uji validitas dengan menggunakan analisis faktor, terus uji reliabilitas. Kan panjang ceritanya sampai menuju ke sini tuh. Pahami tuh semua perjalanannya sampai kemudian kalian gunakan instrumen itu untuk mengumpulkan data karena dinyatakan valid dan reliable. Lalu kemudian baru masuk ke penggunaan analisis regresi, sederhana, berganda itu pilihan. Tapi pilihan sangat bergantung pada model yang diusulkan. Nah, model inilah yang memandu kita nanti untuk bisa menggunakan data mana yang sesuai untuk diinput dalam formula-formula tertentu. Contohnya tadi formula yang terakhir untuk kita bisa menguji H4, mau tidak mau ya saudara melibatkan uji Sobel. Dan Sobel kalkulatornya udah ada, jadi gampang banget. Yang harus Anda pahami itu asal-usulnya gitu loh. Asal-usul data dari mana, sehingga kalian bisa menyimpulkan dengan benar. Tidak cuma bisa teknis masukin angka, tapi apa sih maksudnya gitu angka ini. Masukin angka, keluar angka kan, jadinya Bill. Dan kamu juga nggak ngerti ini maksudnya gimana. Paling cuma bisa dibandingin antara t-value-nya dengan t-table-nya gitu. Dan ternyata t-value bisa di t-table. Ya itu teknis banget. Tapi substansinya kamu nggak tahu. Harus tahu. Sylvia, jadi balik ke kamu lagi Sylvia, saya mau memastikan aja grup ini udah bener masukin input data gitu dari regresi sederhana dan berganda tadi ke formula Sobel. Udah bener? Kalau menurut saya sih udah, Pak. Udah ya. Kalau udah ya udah berarti dianggap benar aja ya 4,144 ini, walaupun saya mau lihat juga nanti ininya apa namanya output SPSS-nya output SPSS saya lihat juga kan nanti data Excel-nya harus dikirim, kemudian output SPSS-nya dan juga kalkulator Sobelnya sebagai lampiran ya dari grup ini. It's fine. Baik, Pak. Ternyata ditemukan ada kesalahan ya diperbaiki aja sebelum dikirim kembali ke saya ya. Yang penting mah begitu. Jadi jangan bertahan pada kesalahan. Nggak boleh. Ya, oke. Nanti dicek ulang ya. Oke. Terus semuanya nih, siapapun anggota grup ini ya, Bayu, Billy, Silvi, Alma, Yola, Mei, dan Intan, kalian semua harus paham. Nggak boleh cuma tahu sepotong-sepotong, karena bagian saya ini, bagian itu. Nggak bisa. Ini kan totally adalah kerjaan kalian dalam grup. Dari mulai judul sampai kesimpulan, itu semua harus tahu. Ingat ya, bukan bagiannya hanya melakukan presentasi, tapi kuasai semua bagian. Karena kalian bakal menjadi salah satu di antara yang akan ada di lapangan dalam hal memberikan masukan kepada pimpinan perusahaan. Kan kalian tidak akan tiba-tiba jadi pimpinan perusahaan ya, tapi kalian akan menjadi salah satu di antara yang membantu mengambil keputusan di perusahaan. Ingat, membantu. Dan kalian harus tahu ya, tata caranya, langkah-langkahnya. Gitu. Oke. Lihat di kesimpulannya, hipotesis data itu dari siapa itu? Baik, kok ada istilah hipotesis data gitu tuh maksudnya gimana sih? Itu harusnya hipotesis penelitian ya, Pak? Hipotesis penelitian. Itu dikurungin tuh HA. HA itu apa? Singkatan dari apa? Hipotesis 1 gitu. Iya, HA, hipotesis 1 mah pakai 1. Kalau HA mah kan singkatan atau A-nya teh apa A itu? Hipotesis alternatif, Pak. Iya, alternatif. Jadi harus konsisten ya, mau H1, mau hipotesis alternatif. Yang penting konsisten dan kamu tahu artinya. Nah, hipotesis alternatif kamu itulah hipotesis penelitian yang diusulkan di dalam kerangka pemikiran kamu kan. Didukung data empiris. Nah, itu betul. Jadi nggak ada hipotesis data tuh nggak ada. Ini kenapa bisa salah nih, Silvi? Kok bisa ada hipotesis data gitu? Sebenarnya bingung juga, Pak, waktu nentuin mau pakai kata hipotesis penelitian atau sama hipotesis 1 gitu. Kenapa pakai bingung kan contohnya udah ada. Contohnya yang saya berikan kan di Google Classroom.
Iya, iya gitu. Ini waktu di PPT-nya yang dicontoh itu tulisannya emang hipotesis data HA, tapi emang Bapak waktu itu ngejelasin juga harusnya hipotesis penelitian sama HA itu harusnya H1 gitu, Pak. Keliru di Nah, situnya. iya, jadi saya bilang ini dalam presentasi yang ditampilkan dari kakak kelas kalian, walaupun itu student terbaik ya, ada beberapa kekurangan. Saya kritisi sekaligus ya waktu itu ya, kurangannya di mana aja. Sengaja saya tidak perbaiki dulu supaya kalian tahu bahwa sehebat-hebatnya kita sebagai peneliti belum tentu semua yang kita tampilkan itu benar semua juga. Ada kekurangan-kekurangan. Nah, tapi belajar dari kekurangan itu kita harus lebih hati-hati, bukan mengikuti kekurangannya. Ya bukan. Ya kita harus belajar untuk lebih baik. Oke, kita lihat next slide. Nah, implikasi ilmiah tuh. Ya, implikasi ilmiahnya. Apa ini? Yang menjadi keterbatasan dan rekomendasinya saya kira udah bagus ya. Tapi implikasi manajerialnya kenapa jadi begitu ya? Yang nomor 2. Coba. Baca. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya mampu mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan didukung dengan teori-teori maupun isu-isu terbaru dan lokasi penelitian diperluas. Iya, kan aneh ya. Jadi apa bedanya dengan implikasi ilmiah sama rekomendasinya? Sama nggak? Sama. Jadi bedakan antara implikasi manajerial sama implikasi ilmiah. Kalau manajerial ya untuk manajemen. Sebaiknya balik lagi ke instrumen penelitian kamu. Kalau kita bicara implikasi manajerial itu kan contohnya udah saya berikan. Nah itu karya Gani ya, dibuat dengan sebegitu bagusnya, kamu bisa jadikan contoh. Gitu. Jadi apa yang diukur? Kan kalian sadar ya grup ini bahwa ternyata seluruh hipotesisnya di hipotesis penelitiannya gitu ya. Itu didukung data empiris. H0-nya itu ditolak semua. Berarti kalau begitu, loyalitas pelanggan itu dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Berarti kalau gitu, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan yang ditingkatkan harusnya adalah kepuasannya. Dan supaya kepuasannya meningkat, maka kualitas pelayanannya harus diperlakukan dengan baik, ditingkatkan juga. Nah, berarti kamu tuh mesti fokus ke situ. Apa yang perlu ditingkatkan gitu ya, kualitas pelayanannya. Apa aja? Ya tulis di implikasi manajerial kamu ini. Contoh, balik lagi sob. Baik, ke belakang. Contoh baik. Ke ini, instrumen. Nah, tadi tuh instrumen yang kualitas pelayanan aja. Itu loh hasil uji validitasnya yang tadinya biru-biru. Nah, ini. Itu ya. Terdapat ruang tunggu untuk pelanggan, terdapat lahan parkir dan seterusnya. Ini semua karyawan memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik. Nah, jadi gini ya, kamu kalau misalnya ruang tunggu untuk pelanggan itu adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepuasan, dan kepuasan dapat meningkatkan loyalitas, berarti Bayu harus ngapain? Kalau Bayu sadar bahwa ruang tunggu itu ternyata dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, harus diapain ruang tunggunya? Ditingkatkan, Pak. Apanya? Nah, selalu aja nggak jelas tingkat. Ruang tunggu ditingkatkan jadi 10 lantai ruang tunggunya gitu maksudnya. Fisik atau Fasilitasnya baik. gitu, Pak, maksudnya. Ya apanya? Nah, kamu kalau nggak di lapangan nggak tahu, nggak bisa ngomong karena kamunya nggak di lapangan. Nah sekarang saya mau tanya, siapa di antara kalian itu, maaf ya, waktu mengumpulkan data pakai apa nih? Online questionnaires atau secara langsung on the spot? Online kuesioner, Pak. Nah, oke. Ini baik kamu maupun pengunjung nggak ketemu langsung ya. Memang yang seperti ini penelitiannya sebaiknya on the spot sebenarnya. Nah, jadi setelah selesai penelitian ini, kamu dapatkan angka-angkanya begini, kamu tuh datang ke JNE Cimahi. JNE Cimahi itu ada di mana? Banyak ya. Baik, di mana aja JNE Cimahi itu?
Banyak, Pak. Sebutkan 10 aja. Yang di belakang kampus, Pak. Terus sama yang di apa namanya eh, Ya, oke, gini aja nih, saya mau kasih clue ya. Bisa nggak kita memberikan saran secara teknis dan real kalau kitanya nggak pernah ada di lapangan? Bisa nggak, Bay? enggak, Pak. Nggak bisa. Jadi, idealnya setelah riset ini selesai, karena kalau pakai online questionnaire, bukan secara langsung ada di lapangan, tidak melihat secara langsung, tidak mengamati secara langsung objek yang dinilai oleh kita gitu ya, maka memang baiknya sebelum presentasi itu pergi dulu ke sana. Perhatikan per poin gitu, ruang tunggunya kayak gimana sih deskripsinya. Nah, sehingga kamu jadi tahu cara meningkatkannya itu, meningkatkan kualitasnya itu seperti apa. Lahan parkir, cara meningkatkan kualitas lahan parkir gimana sih? Kemudian kerapihan karyawan, diperhatikan semua gitu loh, sehingga kamu punya punya informasi yang sangat real yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan saran tadi yang real juga, sehingga ketika kamu kasih tahu informasi ini kepada manajemen JNE, mereka bisa menerima gitu karena memang hasil dari pengamatanmu yang sesungguhnya. Jadi kekurangan kalian adalah di implikasi manajerial karena tidak real. Betul ya? Oke deh, kamu masuk ke slide terakhir. Nah, di sini kan diharapkan ke depannya jasa ekspedisi JNE Cimahi dapat memperbaiki kemampuan dalam meningkatkan pelayanannya. Ya nggak jelas kan? Ya apanya? Katanya gitu loh, kata si manajemennya JNE itu. Apanya gitu. Kalau ditanya, apanya, kamu jawabannya apa? Ya sebutin satu-satu. Ya, tapi bagaimana caranya? Nah, kamu tahu kan ruang tunggu, lahan parkir, kerapian pegawai, kamu tahu item-itemnya. Tapi ketika dia nanya, balik lagi nanya sama Bayu, baik, oke, saya udah kasih tahu nih, yang harus ditingkatkan kualitasnya ruang tunggu, tempat parkir, keramahan, kenyamanan, kerapian pegawai. Caranya gimana, baik? Nah, gitu kamu harus bisa jelaskan. Karena dalam konteks marketing, manajemen pemasaran, yang kita harus berikan informasi dalam implikasi manajer itu strateginya. Strateginya apa gitu. Bukan cuma yang harus ditingkatkan kualitasnya adalah penampilan pegawai. Yang kalau cuma sampai dengan di situ abstrak bagi si manajemen perusahaan ini. Diapain gitu. Ya, kayak waktu itu Gani menulis ya, misalnya ditampilkan foto-foto sejarah masa lalu di sepanjang jalur menuju ke gua, misalnya gitu. Sehingga kemudian wisatawan punya kesempatan untuk empati pada sejarah masa lalu, dan itu akan dapat meningkatkan negative emotions yang juga dapat meningkatkan perceived value yang ujung-ujungnya bisa membuat dia punya keinginan ngerekomendasiin kepada orang lain. Kan kayak gitu. Strateginya begitu. Paham ya? Jadi ini kurangnya di implikasi manajerial. Oke, sampai di sini. Bayu, Billy, Silpi, Alma, Yola, Mei, dan Intan, apakah kalian mau bertanya dulu? Untuk implikasi manajerialnya itu sendiri, kan kalau yang dari yang punyanya Kak Gani itu kan per instrumen gitu ya, Pak? Apa emang harusnya per instrumen gitu atau bisa disatukan gitu, Pak? Nggak bisa. Tidak. Kalau kalau kita itu, kalau kamu jadi konsultan, kamu dibayar mahal, terus kamu cuma bilang tingkatkan aja kualitas pelayanannya. Terus kata si klien kamu, ih ngapain bayar-bayar mahal Bayu? Kok cuma dikasih tahu begitu aja? Apanya yang kudu ditingkatkan kualitasnya, kan gitu nanya sama Bayu. Terus Bayu bilang A, B, C, D gitu dan seterusnya. Terus dia nanya lagi, strateginya gimana mas? Saya kan nggak ngerti. Ruang lahan parkir saya mesti diapain gitu, strateginya apa? Gitu, ruang tunggu saya mesti diapain, strateginya apa? Kan gitu nanya, teknis kan jadinya ujungnya. Nggak boleh itu dikumkan gitu ya, cuma satu pernyataan gitu nggak bisa.
Berarti baru kamu tinggi. Kenapa? Kan balik lagi, katanya ketika kamu itu sudah berhasil merumuskan masalah kamu, loyalitas pelanggannya turun kan? Rendah kan? iya, Pak. Tujuannya membantu meningkatkan loyalitas pelanggan kan? Iya. Dan sumber-sumber yang bisa membantu kamu mengatakan bahwa loyalitas pelanggan bisa dinaikkan itu kalau kualitas pelayanannya ditingkatkan. Jadi baik lagi ujung-ujungnya harus balik ke rumusan masalah. Kalau kamu tidak berhasil membuat atau memberikan solusi terbaik buat objek yang dinilai dalam penelitian kamu gak ada gunanya. Ujung-ujungnya harus sampai kepada solusi. Nah, sekarang Bayu udah solusi belum tuh? Belum, Pak. Ya belum, nggak ada yang mengerti, abstrak kalau itu mah, betul nggak Bay? Iya, Pak. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti misalkan ini kami kan dari variabel X-nya sendiri ada 15 pernyataan. Berarti untuk di implikasi manajerialnya pun menyediakan 15 program gitu, Pak, untuk di... Bisa begitu, bisa tidak. Bisa begitu, bisa tidak. Kalau kamu berhasil mengelompokkan, contoh ya, contoh baik. Kalau kamu kan tidak menggunakan dimensi pelayanannya. Nah, kalau tidak menggunakan dimensi, jadi kamu kesulitan memang tidak ngelompok ini gimana gitu per dimensinya, supaya kan kalau per dimensi dibagi 5 dimensi misalnya, sekarang kamu jadi 5 kelompok gitu. Satu kelompok adalah harus bagaimana, setiap kelompok harus seperti apa. Kalau ini kan tidak dikelompok-kelompokkan ya Bay ya, jadinya setiap poin harus dikasih saran gitu. Jadi beda kalau kamu dari awal pakai dimensi. Dan itu kalau pakai dimensi itu membantu banget, karena dimensi ya nanti tuh koefisien regresi itu tinggi atau rendah, dan kita bisa prioritas bilang sama si contoh misalnya dibagi dalam kualitas pelayanan dalam 5 dimensi TERA ya, tangibility, assurance, empathy, responsiveness gitu ya, sama assurance misal gitu ya. Nah nanti ketahuan tuh kalau dibagi dimensi itu ketahuan apanya, koefisien regresinya. Semakin tinggi koefisien regresinya, semakin tinggi pengaruhnya. Berarti Bayu bisa mengurut dari koefisien regresi yang paling tinggi sampai yang rendah berdasarkan dimensi tadi. Si kamu bisa bilang gini sama si pengusaha itu, Bapak Ibu silakan dahulukan untuk memperbaiki tempat parkirnya, tangibility-nya misalnya, termasuk di dalamnya kan tempat parkir dan lain. Kenapa? Karena itu memberikan kontribusi terbesar ternyata gitu dari koefisien regresinya bagi kepuasan pelanggan, yang dapat mendorong loyalitas mereka. Oh gitu ya, oke deh, emang saya punya uangnya terbatas, dia bilang, saya akan dahulukan perbaiki tempat parkir, tampilan eksterior, tampilan interior, ruang tunggu, tampilan pegawai, misalnya gitu ya, kayak gitu. Ngerti kan Bay? Nah kalau kamu bermain di dimensi, tapi kelompok ini tidak bermain di dimensi, jadinya ya per item deh. Oke, jelas? Oke, karena itu tadi koefisien regresinya beda. Enggak, koefisien regresi cuma satu soalnya. Ini nggak ditampilkan sih, koefisien regresinya nggak ditampilkan di sini. Kelihatan? Nggak kelihatan. Oke, baik. Paham kan? Kelompok 2? Ya, selain yang ini Pak mau konfirmasi buat yang data reliabilitas itu, Jadi Pak, kalau misalnya datanya valid udah pasti reliabilitas. Kalau misalnya reliable. Valid. Kalau misalnya reliable itu kalau misalnya instrumen yang reliable belum tentu valid. Iya, betul. Nah, kan kita tuh yang kan kalau yang validitas sama reliable itu kan pakai 30 data ya Pak ya. Nah, kita tuh pakainya yang 30 terakhir Pak. Jadi kita tuh nguji 30 awal, 30 tengah sampai 30 akhir. Jadi salah di pemahaman awal. Soalnya di yang 30 pertama itu semuanya reliable, tapi ada satu
instrumen validitas yang nggak valid, Pak. Kita kirain tuh kebalik gitu, nggak apa-apa nggak reliable juga. Oh, enggak gini. Tadi apa, ulangi lagi, ada satu instrumen yang tidak valid itu maksudnya gimana sih? Nggak ngerti. Ada satu. Jadi kan yang dari validitas, jadi yang dari validitas instrumen kan ada kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan sama loyalitas. Nah, yang di yang di loyalitas pelanggan itu ada satu instrumen yang enggak valid, Pak. Tapi satu item mungkin, bukan itu satu item. Iya, maaf, Pak. Satu item, maaf. Tidak valid. Ya, dari 3 itu jadi cuma 2 yang valid. Coba tunjukin yang tidak valid itu yang mana? Tadi saya lihat valid semua. Coba baik. Ayo. Ya ini, Pak. Jadi yang sebenarnya kan kita tuh ngujinya 30 data awal, 30 data tengah, sama 30 data akhir. Dari itu 30. Disuruh siapa gitu? Disuruh buku siapa? Di teks yang mana yang meminta begitu? Waktu cari-cari di Google aja, Pak. Jadi nggak pakai 30 awal. Sumber bukunya bukan Google. Nggak, saya nggak buka Google. Kamu nggak pakai buku apapun ya? Yang nanya kok diem? Iya, Pak. Soalnya waktu itu tahunya waktu meet bareng-bareng gitu, Pak. Bentar. Coba dijawab aja. Kalau saya emang nggak ada buku, yang udah nggak apa-apa. Jadi kita balik ke teks aja gitu. Jadi jangan jadi tidak sekali ya diskusinya ya. Balik ke teks aja. Ya, apa yang ada buku teks kita itu yang dipakai. Jangan sampai kita menggunakan atau mengandalkan gitu ya. Informasi yang sumbernya nggak bisa ditelusur, jadi nggak jelas. Oke. Nah, kalau kita kembali ke teks, cukup 30 pertama aja, nggak pakai 30 tengah, 30 akhir. 30 yang pertama aja, yang pertama kita gunakan sebagai dasar untuk menetapkan validitas dan reliabilitas instrumen. Terus saya mau lihat juga tadi. Baik, next slide. Nah, kalau lihat di sini sih sebetulnya semuanya valid ya. Ini yang mana nih yang dimaksud? Kan di keterangannya juga. Lihat. Degree of freedom-nya 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Udah tuh. Maksudnya 30 pertama, kedua, ketiga kan nggak kelihatan di sini. Maksudnya apa? Jadi kita tuh masukinnya yang valid semua, tapi nggak reliable gitu. Ada yang nggak reliable. Kalau misalnya yang ini yang dimasukin ke PPT. Oke. Saya tanya nih, Silvi. Iya, Pak. Tadi dikatakan salah satu uji yang entah pertama ke tengah atau terakhir ya, 30 pertama, kedua atau ketiga, yang ternyata item yang tidak valid itu yang mana? Yang loyalitas pelanggan itu yang kedua, Pak. Saya merekomendasikan JNE kepada kerabat dan teman. Ini juga sebenarnya saya tidak melihat ada future, ada apa ya, kalimatnya dibuat future tense gitu ya. Kalimat future tense itu apa sih? Ke masa depan. Harusnya saya akan merekomendasikan, saya akan menggunakan kembali. Kan loyalitas itu terkait dengan future, masa depan. Sama dengan ketiga, saya akan merekomendasikan. Oke, baik, saya akan merekomendasikan JNE kepada kerabat dan teman. Itu berapa R hitungnya atau R value-nya berapa? Sebentar, Pak, harus dilihat. Oke lah kalau gitu. Berarti di bawah 0,361 ya? Iya, di bawah, tapi reliable itu, Pak. Iya, oke, tapi reliable ya. Nah, berarti kan kalau begitu yang nomor 2 itu nggak bisa dipakai, dihapus. Nah, iya, jadi kekurangannya di situ. Iya, harusnya dihapus, nggak usah dilibatkan. Oke, baik. Atau kamu harus menambah, mungkin gitu ya, bisa dilakukan dengan menambah jumlah responden, ditambah responden. Jadi 30 tapi 40 misalnya gitu, atau 50. Sebenarnya menggunakan semua data yang kamu dapatkan untuk uji validitas dan reliabilitas juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman substansinya, ingat substansinya ya. Instrumen itu kan digunakan
untuk mengumpulkan data kalau sudah valid sama reliable gitu substansinya. Jadi kamu coba di angka 40, di angka 50 gitu, naik 10 dicoba ya. Nanti dapatnya gimana? Nanti kamu bikin laporannya setelah dicoba ya Sylvia ya. 50 untuk 60 dan seterusnya. Mudah-mudahan berubah tuh. Oke ya. Tapi kalau masih juga tidak valid, tidak usah dipaksakan karena yang harus dibuang, di remove ya, di remove dari instrumen penelitian kamu. Karena kalau tidak valid kan tidak bisa dilanjutkan. Kecuali kamu ganti pernyataan itu. Nah berarti mengulang lagi dong, ngumpulin data lagi. Berarti dicoba dulu ke 40 ke 50 gitu Pak? Saya nggak ngerti apa ini pernyataannya secara uji konstruk validity-nya itu salah atau gimana, coba lihat di sini. Saya akan merekomendasi, kalau pakai akan ya, saya akan merekomendasikan JNE kepada kerabat dan teman. Apakah tidak bingung? Saya gini ya, saya akan merekomendasikan JNE pada kerabat ya, tapi tidak kepada teman. Pada teman iya, tapi tidak pada kerabat. Gimana kalau gitu? Bingung nggak? Harusnya nggak pakai dan gitu Pak? Artinya kalau ada dua pihak, bisa jadi si responden mempunyai persepsi yang sepotong. Buat posisi sepotong tuh artinya gini, ya benar untuk kerabat, ya tidak untuk teman. Ya benar untuk teman, tapi tidak untuk kerabat, kan bisa begitu. Jadinya membingungkan, sehingga jawabannya jadinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah sehingga kemudian kalau kamu mau ganti menjadi, misalnya saya akan merekomendasikan JNE kepada orang-orang terdekat saya atau orang-orang di sekitar saya. Nah itu kan termasuk di dalamnya everyone who are around you. You can give a recommendation, they can give a recommendation to the people around him or her. Itu mungkin benar gitu, jadi nggak kerabat dan teman. Terlalu dikotakkan gitu ya, seperti nggak bisa juga keluar dari itu, dari konteks ini harus kerabat dan atau teman tuh gitu. Oke baik, itu namanya uji validitas konstruk ya, dan uji validitas isi sebelum kalian lakukan uji validitas konkuren. Baik, ini grup 2 itu waduh, hampir 2 jam ya, kayak gini nih, lama banget. Nah sekarang saya mau tanya sama kalian ya, dari siapa? Dari Alma dulu. Alma, dari saya Yola dulu ya, Yola. Yol. Oke, ceritakan kontribusi Yola untuk tugas ini. Yola, ceritakan kontribusi kamu untuk tugas ini. Iya Pak, saya membuat PPT, terus mencari literatur, dan juga mengolah data sedikit yang ya, kelamaan. Mei, sekarang Mei mana Mei? Iya Pak. Ya, Mei apa tugasnya? Kontribusinya apa? Ini buat mengirimkan definisi kayak heteroskedastisitas, kemudian membuat kalimat untuk yang ada di kegunaan akademis, kegunaan praktis, sama yang implikasi Pak. Oke baik. Kemudian Intan, silakan Intan. Iya Pak, Ya, saya mencari literatur, bantu membuat PPT seperti itu Pak. Ya, kalau Alma apa Alma? Ini Bapak sih mencari literatur, kemudian teknik analisis datanya, definisi, terus sama yang bagian
operational variable. Oke. Billy. Baik Pak, yang pertama saya membuat yang ini Pak, kegunaan penelitian tepatnya di kegunaan akademis. Lalu kepada ini Pak, mengerjakan olah data yang uji validitas, reliabilitas yang masing-masing 3 variabel tersebut sama uji Sobel Pak. Iya. Bayu. Iya Pak, yang kalau saya mengumpulkan sama mengolah datanya Pak, yang dari yang regresi itu sama yang yang uji asumsi klasiknya Pak. Oke, Sylvia. Saya kalau cari literatur kan bareng-bareng ya. Berarti PPT, terus yang kuesioner, terus ada ngolah data bareng-bareng juga, sama cari literatur lain. Oke. Well, nah setelah selesai kalian presentasikan, Bayu, kalau dievaluasi lagi sedikit ke belakang ya tentang proses atau sejarah dari grup ini, mulai dari merancang mendesain penelitian, kemudian merancang instrumen, lalu kemudian menggunakan untuk pengumpulan data, olah data, analisis data, dan bahkan sekarang sudah menampilkan uji hipotesisnya dan implikasi-implikasinya. Ya, apa kekurangannya? Baik, ayo baik. Kekurangannya banyak Pak. Dari Kelamaan. Sylvia aja deh kalau gitu mewakili. Jadi apa Sylvia kekurangannya? Kalau yang tadi dari pemaparan itu kurang dari judulnya, redaksinya, sama kata tulisnya, terus implikasi manajerialnya juga salah. Di substansi, yang substansi itu salahnya apa? Kalau cuma ada segitu. Tapi redaksi juga tadi kan terkait substansi ya. Karena kalau di substansi ya salah, Mak. Dalam konteks kamu itu salah. Misalnya gini ya, salah instrumen, ya jelas lah. Karena ujung-ujungnya pasti CBN. Salah ngumpulin data, ya ujung-ujungnya CBN. Salah responden, ujung-ujungnya CBN. Ya gitu loh. Itu substansi ya, yang kayak gitu-gitu. Salah menggunakan alat analisis, ya CBN juga. Salah masukin data ke rumus Sobel, ya CBN juga. Ya semua CBN tuh. Kalau udah semua ujungnya CBN, ya udah itu kamu salah di substansi. Pertanyaan saya Silvi, salah nggak di situ? Salah Pak. Ya, oke, baik. Nah, saya cukup itu ya, cukupkan dulu untuk diskusi bagian ini. Boleh dimatikan dulu, baik? Boleh dimatikan. Stop share screen-nya. Nah, oke, biar saya bisa lihat kalian banyak-banyak. Nah, oke ya. Saya tentu saja sangat mengapresiasi ya karya tulis kelompok 2 ini karena jadi semacam model buat yang lain untuk belajar gitu ya bagaimana menyajikan hasil penelitiannya dengan sebaik-baiknya. Saya juga menyadari bahwa tidak mungkinlah sekaligus Anda itu bisa tahu semua, kemudian bisa menampilkan semua dengan secara benar karena emang perlu tahapan untuk belajar sampai ke kesempurnaan. Nah, tadi itu sebenarnya kita lagi diskusi tahap-tahapan untuk sampai ke lebih baik lagi gitu, lebih baik lagi. Karena grup lain juga jadi belajar gitu dari kelompok 2 ini, tentu kalian harus berterima kasih sama grup 2 ya. Karena grup 2 sudah menginisiasinya untuk kalian semua dan minggu depan nggak boleh tuh kejadian yang sama terulang dalam arti kesalahannya. Nggak boleh. Karena dicatat semua kan, oh di situ mulai dari judul, ternyata dari identifikasi dari rumusan masalah udah salah, gejala masalahnya salah, rumusan masalah jadi nggak bermakna kan ujungnya. Kemudian identifikasi masalah, redaksinya salah, kemudian juga tujuan penelitian ketukar sama maksud, dan juga ternyata secara redaksi juga tidak tepat, gitu ya. Hipotesis tidak dirumuskan dengan benar. Yang keempat, kemudian juga
masuk ke dalam instrumen penelitian ternyata masih juga ada yang tidak lolos uji validitas konstruk, uji validitas isi gitu. Ya, bahkan tadi secara teknis ada kesalahan dalam hal kita itu mengambil instrumen yang tepat untuk digunakan dalam mengumpulkan data karena secara konkuren pun masih tidak valid gitu, walau tidak reliable. Idealnya instrumen yang valid itu reliable, tapi yang reliable belum tentu valid. Oke, ya, jadi ujung-ujungnya Anda harus ingat-ingat jangan sampai karya tulis Anda itu CBN, karena kalau CBN berarti tidak memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya dan tidak memberikan manfaat bagi apa? Bagi objek atau manajemen ya, manajer objek yang kita nilai. Nah, itu hati-hati banget. Ya. Nah, kelompok 2 ada kesempatan untuk memperbaiki loh. Jadi kalian beruntung banget di awal. Jadi kalian bisa memperbaiki itu untuk mendapatkan skor yang lebih besar. Jadi tidak berakhir di sini aja ya. Karena rugi nanti skornya cuma itu yang tadi kalian dapetin. Nah, please ya untuk diperhatikan baik-baik bahwa kontribusi dari setiap anggota kepada kelompoknya itu penting banget. Jangan ada yang susah dihubungi gitu ya, sulit untuk berkomunikasi gitu. Tidak, akhir-akhirnya jadi ujungnya cuma namanya aja yang nempel di grupnya. Padahal nggak kasih kontribusi apa-apa, itu nggak boleh. Ingat loh ya, kehidupan setelah mati kalian akan dibangunkan dan ditanya pertanggungjawabannya. Ya, sekecil apapun ada kontribusinya dan harus jujur gitu ya, bahwa kontribusi Anda memang sebegitu. Gak perlu merasa harus jadi banyak kalau emang tidak bisa banyak, tapi ya memberi kontribusi dong. Ya, begitu. Jadi kalian turut belajar bersama-sama dalam kelompok walaupun secara virtual, secara daring gitu ya. Karena kita belum punya cara yang lebih baik ya sekarang ini. Oke, baik. Begitu. Dari grup lainnya boleh bertanya sebelum saya tutup. Silakan. Oke ya, berarti grup berikutnya itu yang secara acak saya akan undang di pertemuan berikutnya harus sudah siap-siap ya. At least kayaknya bakal saya undang antara 3 sampai 4. Jadi dalam 2,5 jam itu satu kelompok 30 menit. Saya berharap saya tidak banyak komen gitu ini itu karena komennya udah dikasih di pertemuan ini buat grup 2. Jadi yang lainnya itu tinggal oh iya ya salahnya di sini perbaiki ini ya. Tadi kan gejalanya salah, oh iya gejala ini kurang nih. Saya tidak tepat membuat gejala masalah sehingga kemudian rumusan masalahnya nggak ada makna misalnya gitu. Nah, dari situ kalian belajar, ya belajar. Nah, untuk itu juga konsultasi kan masih boleh gitu secara japri, WA dengan saya juga. Waktunya masih ada untuk Anda yang belum tampil. Gitu ya. Alhamdulillah ya, grup 2 terdiri atas Bayu, Billy, Silti, Alma, Yola, Mei, dan Intan. Terima kasih banyak karena sudah berbagi ilmu pengetahuan yang buat teman-teman Anda ini pasti akan memberikan manfaat besar, terutama untuk saya tentu saja ya. Saya juga jadi belajar kan bahwa ternyata JNE masih butuh pertolongan gitu dari Anda semua dalam hal manajerial gitu ya. Dan bagi para ilmuwan berikutnya dia bisa melakukan penelitian yang terinspirasi dari penelitian Anda juga. Ini ide yang sangat bagus banget. Terima kasih ya untuk kalian bertujuh. Semoga ini jadikan sebagai dasar untuk kalian bisa memperbaiki kualitas dalam belajar mendapatkan pengetahuan tentang riset pemasaran yang baik dan benar. Dan bagi yang lain, kalian belajar semua untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih baik, untuk mengisi kesempatan lebih baik gitu ya, nanti pada minggu-minggu berikutnya. Begitu aja ya, saya doakan. Semoga kalian tetap sehat dan keluarga Anda sehat semua. Amin. Ternyata Nuri masih bergabung, saya kira kamu bakal lenyap di telan bumi karena lagi padam listriknya di tempatmu gitu ya. Ternyata bisa tuntas sampai dengan selesai. Begitu ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda semua, terutama untuk grup 2. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan dan kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Isne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya tuh Bayu, baik.
Kamu tuh ya, Bay. Gitu kan?